Keberhasilan 3 generasi timnas lolos ke Piala Asia patut kita acungi jempol. Memang keberhasilan timnas U17 lolos ke Piala Asia kemarin mengundang pro dan kontra. Namun apapun itu, sejarah tetaplah sejarah. Dan yang terpenting secara aturan, kita nggak nyalahin apapun itu. Sementara di satu sisi, dua tim Timur Tengah yakni Qatar dan Bahrain justru nggak bisa lolos ke Piala Asia U17. Di mana artinya kita bisa bermain lebih aman dan tak perlu risau lagi dengan anak emas AFC tersebut. Karena seperti yang sudah-sudah, kita selalu dibuat jengkel sekaligus dongkol dengan perlakuan buruk mereka. Dan kini mereka kayaknya sudah mulai sadar kalau Indonesia kini berada di level yang berbeda. Bahkan nih, 3 generasi timnas Indonesia saat ini punya potensi besar untuk bermain di Piala Dunia. Kalau dulu kita suka sekali dibego-begoin, dan anehnya iya-iya aja tanpa perlawanan sama sekali. Tapi kali ini berbeda, terutama sejak dipegang oleh ketua PSSI yang keren pol macam Pak Erick Thohir, di mana skuad Garuda Merah Putih ini seolah bukan lagi tim kemarin sore. Hal itu terbukti saat kita mulai berani melawan aliansi tim-tim dari Timur Tengah, dan mulai berani membongkar semua kelicikan AFC selama ini. Dan sepertinya PSSI juga sudah mulai muak dengan aliansi tim Timur Tengah dan semua kelicikan yang dibuat oleh AFC. Karena seperti kita tahu, Indonesia ini sudah sering kali dirugikan, terutama soal kepemimpinan wasit di lapangan. Dan menurut Pak Arya Sinulinga, udah semestinya para pemain Indonesia nggak bersikap polos. Karena kalau gitu-gitu aja, ya kita nggak bakal bisa berkembang. Pak Erick juga pernah bilang kalau dirinya nggak mau bangsa ini dianggap sebagai bangsa yang nggak memiliki jiwa ksatria, yang mana artinya pemain kita pada letoy dan suka drama guling-guling di lapangan. Dan terlepas dari apapun itu, sebagai fans timnas sejati, kita sangat bangga kok dengan proses yang dilakukan PSSI sejauh ini, terutama dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir. Kerasa banget kok gimana perubahan di skuad timnas yang ada saat ini. Bahkan nih, 3 generasi timnas Indonesia saat ini punya peluang bermain di Piala Dunia loh. Setelah tiga-tiganya memastikan diri lolos ke Piala Asia, yang tentunya melewati perjuangan yang tak mudah. Dimulai dari timnas senior yang mendapatkan tiket otomatis Piala Asia 2027 dengan lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Dilanjutkan dengan timnas U20 yang lolos usai menjadi juara di babak kualifikasi grup F dengan mengalahkan Maladewa, Timor Leste, dan bermain imbang kontra Yaman. Hingga terbaru timnas U17 juga lolos usai mengalahkan Kuwait hingga bermain imbang kontra Australia. Dan sekali lagi, ini adalah keberhasilan yang menunjukkan kebangkitan level sepak bola Indonesia seperti yang dikatakan oleh Erick Thohir. Sudah 4-4-nya lolos, artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Tim U17 kita, tim U20 kita, tim U23, dan tim senior lolos Piala Asia. Sudah 4-4-nya lolos. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. AFC mulai waspada dengan Indonesia. Di sisi lain, melihat segala hal yang sudah terjadi, pada akhirnya membuat AFC kini mulai seperti lebih berhati-hati kepada Indonesia. Karena bagaimanapun, Indonesia kini tak lagi menjadi tim polos yang mudah dibodoh-bodohi seperti dulu. Mereka kini mulai berani melawan. Termasuk beberapa waktu lalu, ketika Sekjen PSSI, Yunus Nusi, secara tegas dan terbuka memperingatkan AFC untuk lebih bijak dalam memilih wasit. Sebab kejadian yang sudah-sudah jelas nggak mau kembali dialami Indonesia, terutama soal tim Teng Mania itu. Saya juga akan melakukan komunikasi dengan AFC, ada kawan-kawan kami ada di sana, dan tetap kami akan berharap bahwa siapa wasitnya dari negara mana wasitnya, kami meminta untuk berlaku netral, karena kami juga akan yakinkan bahwa sepak bola Indonesia 80% negara kami, masyarakat kami senang dengan sepak bola, maka jangan sampai jangan sampai tidak netralan wasit-wasit yang memimpin
ketika Indonesia bertanding akan mengandung nuansa yang tidak baik antar kedua negara. Karena masyarakat kami sangat respon dan sangat senang dengan sepak bola. Jangan coba-coba. Nah, itu yang akan kami sampaikan. Jangan coba-coba mengirim wasit yang tidak netral, mengirim wasit yang tidak baik. Tim Tang nggak mau kena karma dari Indonesia. Ya, apa yang terjadi dengan Indonesia memang beneran bisa loh bikin AFC sekali lagi waspada. Dan buat aliansi Tim Tang, terutama Qatar serta Bahrain, pelan-pelan kalian sudah merasakan karmanya. Ya, buat Bahrain, mereka gagal lolos ke Piala Asia U17, usahanya mampu menempati peringkat 3 grup C di bawah Korea Selatan dan Cina. Sedangkan Qatar, yang kayaknya beneran ngamuk usai gagal lolos sebagai runner-up terbaik. Ya, hasil imbang 1-1 Indonesia atas Australia beneran bikin Qatar meradang. Tapi ya udah sih, sekali-sekali merasakan nikmatnya dikerjain. Toh yang penting kalian-kalian ini masih kesayangan AFC. Kan duitmu banyak, jadi nggak usah lah ngamuk-ngamuk gitu. Dan buat Indonesia khususnya U17 nggak apa-apa walaupun banyak pro kontra. Tapi minimal kita berhasil dulu lihat Qatar ngamuk dan juga Bahrain sekalian yang kena karma perdananya. Tim Tang mulai akui kecerdikan Indonesia. Sejatinya Qatar maupun India bisa saja melaporkan pertandingan aneh yang terjadi antara Indonesia melawan Australia. Namun tampaknya laporan tersebut akan sulit diproses, mengingat AFC kesulitan untuk mengusutnya. Lagi pula, jika mau menyelidiki laga Indonesia dan Australia, AFC juga harus berkaca diri. Karena apa yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia adalah bentuk dari AFC yang tidak bisa membuat turnamen secara adil. Kini AFC nyatanya menutup diri dan terlihat tidak mau mengusut laga aneh yang terjadi antara Indonesia melawan Australia. Lagi pula pertandingan seperti itu juga terjadi antara Yaman melawan Vietnam. Hal yang pastinya membuat AFC semakin yakin untuk tidak mengusutnya. Dan mulai dari situlah membuat tim-tim dari Timur Tengah mulai sadar kalau Indonesia mulai memakai otaknya guna bisa bersaing di level Asia. Mereka kini sudah naik level dan gak bisa dibodoh-bodohin seperti dulu. Dan terlepas dari apapun, pokoknya mah kita percayakan saja kepada Pak Erik. Selama Pak Erik menjadi ketua PSSI, kita nggak bakal takut lagi deh dengan aliansi-aliansi dari tim Timur Tengah. Toh jika ditinggal Pak Erik pun, setidaknya kita sudah diajarkan untuk tak menjadi bangsa yang lemah dan mudah diinjak-injak seperti dulu. Apalagi kita punya presiden yang terkenal tegas, yakni Pak Prabowo. Dan saya yakin sepak bola kita ke depannya akan semakin berkembang pesat. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.